Satu kata ketika beta bilang tentang mantan. Dangke. 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 Dangke kenapa di beta? Tapi itu khusus mantan. Oh iya, oke, maaf. Dangke ke kamera. Dangke. Oke. Ada berapa banyak mantan Olive yang masih diingat? Hah? Semua mantan pasti diingat sih karena Berapa jumlahnya kalau masih diingat? Itu rahasia. Katanya masih diingat. Oke, di atas 50 berarti. Ih, saya mungkin lah. Intinya semua mantan masih diingat. Pasti karena kan katong pernah menjalin kisah sama-sama dengan waktu yang cukup lama, jadi pasti masih diingat. Siapa? Ini ketika beta bilang siapa, ini kayak sejantung semua letak pukul ini. Please jangan tanya ini. Please jangan. Kadang-kadang masih ingat mantan sih kalau macam beraktivitas kayak syuting, terus tiba-tiba angkat sampah nih, terus dapat kondom. Kira-kira ingat mantan sih. Kira macam-macam maksudnya. Kenapa harus sih? Segala itu, bukan hanya angkat kondom sampah di Ambon, bisa juga misalnya angkat plastika, angkat kalengka. Kayaknya sing pas momen angkat-angkat sampahnya, tapi ketika ada di lokasi tertentu, terus pas lewat atau lagi bersih-bersih di lokasi tersebut mungkin sempat katong jalan-jalan ke situ, jadi langsung keingat gitu-gitu. Terus kayak ada momen-momen yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan angkat sampah mungkin jadi terpikir kembali, tapi abis itu ya sudah sing bagaimana lah, biasa saya. Akhir-akhir ini masih ketemu mantan? Sing sih. Sing tapi kayak wajahnya bilang iya baru nih. Kok jadi takut oleh sama pacarnya sekarang? Bukan, sing ketemu kayak janjian gitu, sing. Tapi ketemu di secara sing langsung di satu tempat. Alam yang mempertemukan, semesta yang mempertemukan kan? Iya, jadi kayak ya sing sengaja terus ketemu gitu. Apakah itu kebetulan? Sing sih. Apakah itu kebenaran? Saya tahu, saya bingung mau jawab apa. Iya. Oke. Banyak orang bilang bahwa selamanya kita itu tidak bisa terlepas dari mantan. Selamanya katong itu akan selalu mengenang dan mengingat mantan. Untuk kalimat ini, apa tanggapan Olive? Beta rasa itu cukup relate cukup benar juga, karena katong sampai ada di titik ini itu karena kurang lebih ada campur tangan dari pihak masa lalu juga. Dia punya kontribusi cukup besar sampai katong ada sampai di tahap ini. Bukan cuma hal-hal yang baik tapi hal-hal yang buruk juga kadang-kadang membentuk katong jadi pribadi yang lebih kuat. Katong jadi belajar banyak tentang kisah-kisah yang sempat katong alami. Jadi akhirnya bikin katong jadi sosok yang kuat sampai bisa setangguh sekarang. Ketika katong memilih pasangan yang baru untuk katong punya hidup, sudah pasti banyak pelajaran yang bisa katong dapat dan katong sing salah pilih lagi gitu. Jadi yang akan bisa terlepas dari bayang-bayang atau dari kontribusi si mantan itu. Si mantan. Namanya si mantan. Wow. Hal termanis apa dari mantan yang pernah Olive ingat? Yang pernah ingat hal termanis? Mungkin pencuri mangga atau ambil orang menjambung. Kayak beta ingat tuh yang sakit-sakit aja. Jadi tidak pernah ada hal manis yang terjadi dalam hubungan? Pernah, tapi beta lupa. Tidak mungkin kamu lupa, Olive. Apa sesengaja? Terlalu kayaknya ditutupi sama hal-hal yang sakit. Jadi betul itu. Jadi 1000 kenangan manis tertutupi oleh satu kejadian pahit begitu. Kayaknya itu beta begitu ya? Tapi ingat, ada juga tertulis satu kenangan manis dapat menghapus seluruh kenangan pahit. Yes. Apa ya kenangan manis apa ya? Soalnya
yang manis-manis tuh semua beta sudah dapat. Manis tuh kayaknya pencitraan kau. Kayaknya. Kayak di baliho-baliho gitu. Iya. Saya bisa percaya. Saya bisa dipercaya. Saya bisa. Janji manis. Iya, itu saya bisa dipercaya, jadi saya bisa dianggap. Ini bukan janji manis, kayak hal manis, kayak yang pernah dilakukan bersama begitu. Mungkin dia pernah ajak Olive mendaki Gunung Binaya kah? Pernah menyelami dalamnya Laut Banda kah? Ini sebenarnya puisi atau apa? Intinya tuh pernah sih kau melakukan sesuatu yang manis yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang gitu. Entah, beta sih ingat sampai sekali. Saya tahu beta jadi menganggap itu sing manis lagi karena begitu. Karena yang beta dapat sekarang tuh jauh lebih baik dan jauh lebih manis. Jadi kayak yang beta anggap dulu itu kayak standarnya biasa saja. Yang jadi manis-manis yang dulu tuh sudah terhapuskan ya. Iya. Wah, tega jahat. Saya tahu. Iya begitu. Jadi beta sih anggap itu manis lah. Oke. Hal ternakal apa yang pernah Olive lakukan dengan mantan? Apa ya? Katanya saya pernah buat hal nakal. Yakin Olive? Iyalah. Masa cuma talking? Talking and praying. Talking and praying. Talking and praying. Pasti juga ada playing lah. Apalah kira-kira yang hal ternakal yang pernah dilakukan? Bolos kampus kayaknya. Bisa. Hah? Pernah bolos kampus? Iya, bolos kampus. Sama pacar? Gara-gara pacar ngambek gitu, jadi akhirnya beta jadi bolos kampus. Jadi cuma gara-gara pacar maraju, pasti dia bolos. Beta yang bolos. Pasti bolos demi dia. Demi dia ya. Wow, betapa bodohnya. Itu hal-hal asik yang dilakukan ya. Sekarang jadi mikir, beta ngapain nih waktu itu? Tapi seru juga sih. Kelihatan kayak, beta kenapa bodoh sekali? Iya, kenapa? Nekat bolos demi dia begitu. Tapi lulus mata kuliah itu. Lulus, tenang teman. Syukurlah lulus. Lulus. Kalau saya kita menyasal seumur hidup. Menyasal tuh, aduh. Oke, jadi cuma itu hal nakal yang pernah Olive lakukan bersama mantan. Iya, beta rasa itu nakal sih. Oke, jadi belum pernah mencubit-cubit pipi sama tangan. Cubit pipi kayaknya iya deh. Beta kan itu beta bukan hal nakal, apa itu hal manis? Itu hal manis Tadi kayaknya. waktu ditanya bilang yang ada yang manis. Oh, standar lah ya. Siapa saya bisa cubit beta pipi soalnya. Wow. Beta seimut ini, ya ampun. Maaf. Perlu beta lihat lagi. Itu imut apa imat? Amit. Imut apa atau amit? Oke, Olive. Hal terpahit apa yang pernah Olive alami bersama mantan? Ayo. Jadi keinget-inget yang, aduh, hal terpahit ya. Terpahit, yang paling kayak jarum 20 di dada begitu. Pas beta tahu dia punya perempuan lain. Pas tahu dia punya perempuan lain. Bagaimana tuh rasanya? Saya bisa berkata-kata sih waktu itu kayak kan hubungannya juga cukup lama. Terus pas tahu kayak beta kurang apa sih? Iyalah, beta sampai sebolos kampus tuh. Media begitu. Sayang sih, tapi kayak beta kurang apa? Beta kurang mengerti apa sih? Tapi beta juga ngerasa pada zaman itu beta juga cukup kekanak-kanakan mungkin, terus terlalu sibuk juga dengan beta punya aktivitas dan dunia sendiri juga, jadi ya mungkin pelarian atau punya hubungan dengan perempuan lain lebih buat dia bahagia. Waktu patah hati itu, apa yang Olive lakukan sehari untuk bisa menguatkan diri? Apakah jogging atau nge-gym? Angkat besi. Waktu itu beta kabur ke Tual, abis dari Tual terus di Ambon beberapa hari langsung beta pergi ke Banda le. Melarikan diri? Melarikan diri, bukan cari hiburan di sana, ke pantai, terus jalan-jalan keluar dari Ambon. Apa namanya tuh? Lari dari kenyataan apa? Lari dari ketakutan? Bukan ketakutan, kayaknya lebih ke kenyataan kayak
duh beta belum siap nih dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa. Jadi kalau beta cari hiburan di tempat lain tuh kira-kira bagaimana gitu. Akhirnya coba ke Tual, terus ke Banda, tapi ternyata sama saja saya nggak ada yang bisa merubah katong punya perasaan kecewa dan sakit itu. Tapi yang bisa merubah ya katong punya diri sendiri dari dalam, bukan dari pihak eksternal atau dari katong pergi ke mana terus lupa gitu. Tapi ternyata dari dalam sendiri yang bisa buat katong sembuh dari luka itu. Jadi waktu itu apa perasaannya, apa suasana hatinya ketika bertemu dengan mantan? Kapan? Ketika baru putus itu dan kemudian ketemu lagi untuk pertama kalinya setelah putus misalnya, itu bagaimana perasaannya? Apakah masih ada rasa kecewa, rasa marah? Bisa sing basuara dengan dia, itu sapa dia atau dia sapa balik? Bagaimana rasanya? Beta memilih untuk benar-benar sing ketemu waktu itu. Beta blokir semuanya, beta sing mau punya kontak sama sekali apapun sama teman-temannya juga, langsung kayak beta berusaha untuk menghindar. Pertama kali ketemu itu sing ketemu ini, maksudnya kayak karena masih sekampus toh, jadi ya ketemunya di kampus, kayak sakit hati gitu, kayak beta saya akan pernah, jadi kalau misalnya dia ada di sebelah sana, beta saya akan pernah ke sebelah sana gitulah. Tapi ternyata pas sudah bisa memaafkan diri sendiri, beta harus berdamai dengan beta diri sendiri. Beta yang bisa kayak begini terus, dan beta bisa memaafkan pihak tersebut. Akhirnya biasa saja. Jadi kalau ketemu mau ngobrol apapun bisa. Sekarang ketemu sing ada canggung sama sekali. Jadi kayak ya udah, kalau ketemu langsung ke suara saya, apa kabar gitu. Begitu. Tapi waktu awal-awal untuk ketemu juga sangat-sangat beta menghindar. Pernah ada keinginan saya untuk seandainya beta bisa balik sama mantan? Ada sih keinginan itu? Seng sama sekali. Jadi semenjak putus yang ada sama sekali? Seng sama sekali. Benar-benar sudah selesailah. Tapi memang sebelumnya dalam hubungan itu sudah pernah ada putus nyambung gitu. Tapi selalu ada keinginan untuk tetap balik. Tapi pas permasalahan yang menurut beta itu sangat menyakitkan, itu langsung sampai sekarang saya pernah ada keinginan satupun untuk beta kembali. Apa kontribusi mantan dalam Olive punya hidup sampai sekarang? Kontribusi paling besar, karena kalau misalnya saya selingkuh waktu itu terus kata dua yang putus, kayaknya saya akan ada Olivia Jasso sekarang. Olivia Jasso ya tetap ada, tapi sosok Olive yang cukup kuat ya istilahnya sampai sekarang, ya itu kontribusinya paling besar waktu itu. Karena ternyata pas beta ada dalam situasi yang terpuruk, kecewa, sakit hati, beta bisa temukan nih apa sebenarnya yang bisa beta buat yang positif. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat beta mungkin fokus di dunia lingkungan, dan itu awal mulanya tuh sebenarnya karena beta patah hati. Jadi beta walaupun memang beta sudah di kegiatan-kegiatan lingkungan juga, tapi adanya beta punya komunitas sendiri, pas beta putus beta patah hati, jadi akhirnya cari aktivitas yang cukup rutin supaya beta bisa melupakan. Itu salah satu. Jadi pelampiasannya tuh ke sampah. Jadi seng juga sih ke lingkungan kan? Ke lingkungan, tapi bisa saja aktivitas yang lain, tapi mungkin karena beta sudah terjun di dunia lingkungan sebelumnya, jadi lebih menjurus ke situ. Iya. Jadi rutinitas itu yang buat beta sampai bisa melupakan banyak hal juga, ya gitulah. Jadi Olive dengan demulung, dengan aktivitas lingkungan itu kontribusi paling besar juga karena ada kejadian itu. Jadi karena putus akhirnya pelampiasannya ke lingkungan, terus mengurus sampah. Jadi bukan karena mantan itu sampah ya? Bukan. Jadi bukan karena mantan itu sampah. Bukan. Kan biasa didaur ulang itu.
Kalau didaur ulang masih bisa digunakan. Tapi ini tidak bisa lagi. Beta seng memilih untuk menggunakan. Beta memilih untuk seng menggunakan. Oke. Olive, kira-kira ada sih kayak macam perasaan yang ini. Oke mantan, katong putus, saya tunggu saja. Beta akan buktikan pasti bahwa saya pun keputusan kas putus beta hari itu tuh salah. Apakah semua yang Olive capai hari ini adalah sebuah ajang pembuktian untuk mantan ataukah bagaimana? Itu sebenarnya saya bisa mengalah kalau ada bahasa-bahasa yang muncul seperti itu. Oke. Dari awal memang saya ada niat untuk beta bikin ini supaya beta tunjukkan ke mantan kalau beta bisa. Tapi seiring berjalannya waktu ketika beta sudah bisa tampil, mungkin beberapa orang sudah tahu, dalam hati tuh kadang-kadang gini, anjir, beta kayak anjir saya lihat beta sekarang nih, tuh kayak gitu. Kadang-kadang keluar sih dari dalam hati dan ucapan gitu. Saya lihat beta sekarang nih kayak tanpa saya gitu-gitu beta bisa menjadi beta yang sekarang yang begitu kuat gitu. Jadi beta sedikit sombong sebenarnya untuk diri sendiri, kayak Olive sih paling hebat, saya luar biasa. Sekarang dia lihat saya kayaknya menyesal. Tapi jangan boleh ada pikiran itu salah sebenarnya. Jadi banyak orang tuh berpikir seperti itu juga, Olive, kayak macam beta akan balas sih. Sedikit ambisius ya. Nah, jadi kayak ada kepuasan saat melihat bahwa mantan tuh menyesal. Nah, tapi bukan begini, ini contoh. Jadi ada pada level tertentu yang paling tinggi dong merasa bahwa dong berhasil itu ketika mantan minta balik. Apakah mantan minta balik ketika Olive sudah ada di tahap sekarang gitu, ketika Olive sudah, ya kata boleh katakan lah Olive salah satu influencer juga yang cukup punya prestasi dalam bidang lingkungan, dalam bidang acting begitu. Kira-kira setelah melihat Olive sekarang yang semakin sadap ya, minta balik sih itu. Padahal waktu dulu masih sama-sama dia sudah tahu beta punya pekerjaan seperti apa ya, bikin konten, bikin video, acting, syuting dan lain-lain gitu. Pergi ngajar di TPA atau di anak-anak. Tapi kan terus sesuatu yang berharga itu kan ketika dia sudah hilang. Iya betul. Kalau hitung dia minta balik kayaknya 200 kapan? Saya tahu beta pokoknya banyak kali lah. Jadi banyak kali dia minta balik. Banyak kali. Apa jawaban Olive? Anggaplah beta nih mantan nih. Pasti bahasanya sama lah, kurang lebih. Olive, beta tuh menyesal ya. Dulu kas putus sih. Sebenarnya beta masih sayang sih. Saya mau balik dengan beta sih. Ada itu bahasa yang oke. Familiar dengan bahasa itu. Beta seng tolak langsung, kayak beta seng mau. Tapi beta tanya, kenapa mau balik sama beta? Ketika balik mau nikah umur berapa? Oh itu pertanyaannya. Beta yang balik tanya. Kalau target nikah umur berapa? Dari sekarang apa yang akan dilakukan? Pekerjaan apa yang bakal diambil nantinya? Terus tabungnya nanti bagaimana? Terus nanti katong tinggalnya di mana? Mati dadu. Terus nanti mau nikahnya di mana dan bagaimana? Dan bagaimana? Ya kayak begitulah. Beta tanya sampai sedetail itu. Itu mah. Iya. Terus apa yang bisa saya meyakinkan beta sampai beta mau balik dengan saya gitu. Ya. Dan beta mau nikah dengan saya nantinya. Panjang, Cok. Tapi dia saya bisa jawab itu. Satu pun. Dia jawab, ada yang dia menjawab, tapi jawabannya sama sekali saya masuk di beta punya pikiran dan saya meyakinkan beta, jadi akhirnya oke, goodbye. Dan sampai sekarang juga saya akan pernah mau. Jadi kayak macam saya punya pertanyaan balik itu, apakah itu pertanyaan
memang sengaja untuk menjatuhkan dia punya mental kah? Apakah itu juga pertanyaan yang andai dia bisa jawab dengan sempurna, terus bisa kasih kesempatan kedua begitu? Apa tuh tujuan kasih pertanyaan itu? Bisa jadi tuh bukan tujuan untuk menjatuhkan mentalnya sebenarnya, tapi beta sudah harus berpikir untuk beta punya masa depan. Perempuan ya, apalagi beta sudah harus menemukan orang yang pasti untuk mendampingi beta nanti besok-besok, untuk sama-sama dengan beta istilahnya berjuang lah sama-sama lah gitu. Tapi dengan saya punya diri sendiri, saya belum pasti untuk apa ya, planning saya punya masa depan, terus beta bagaimana gitu. Jadi ketika waktu itu kalau misalnya dia bisa menjawab dan bisa meyakinkan beta, mungkin ada peluang dua atau ketiga katong bisa balik mungkin, tapi sama sekali saya bisa jadi ya. Ada kemungkinan kecil hari itu. Waktu itu ya. Andai dia bisa ya menjawab dengan baik. Oke, luar biasa sekali. Berarti tidak terlepas ya kontribusi mantan dalam perjalanan karir Olive sampai sekarang. Anggaplah suatu rumah itu jika dibangun dengan cinta dari kepahitan. Artinya setelah mengampuni itu berarti rumah itu akan menjadi kokoh gitu. Nah, kira-kira untuk seorang Olive dengan hati yang sekarang sebagai rumahnya yang sekarang, apa yang Olive bangun di dalam prinsip hidup Olive yang sekarang gitu? Untuk prinsip hidup sekarang dan kedepannya, dan mungkin untuk pasangan yang sekarang dan berharapnya akan menjadi masa depan juga, yang paling utama yaitu prinsip kepercayaan satu sama lain, saling percaya satu sama lain, dan masa lalu sudah pasti dia punya, masa lalu juga sudah pasti beta punya, tapi bagaimana katong bisa saling menerima masa lalu masing-masing, dan jangan anggap masa lalu tuh jadi bumerang yang akan menghancurkan katong dua punya hubungan atau beta punya hubungan dengan pasangan yang sekarang, tapi jadikan itu pelajaran yang akan katong ulangi lagi untuk katong punya pasangan sekarang. Yang buruk-buruk ya, kalau hal-hal baik sing masalah katong akan jadikan pelajaran juga untuk katong punya pedoman ke depannya. Tapi itu yang selalu beta tekankan dan selalu pengen beta pegang, yaitu saling percaya satu sama lain. Oke. Kayak sebijil kah? Itu sebenarnya patah hati berapa puluh kali kah? Apakah jumlah patah hati itu mempengaruhi tingkat kedewasaan seseorang? Iya sih, tapi kadang-kadang orang banyak kali patah hati juga dong, belum bisa belajar dari situ. Tapi itu satu kali patah hati yang sangat dalam. Bisa jadi karena beta patah hati paling dalam tuh kayaknya satu kali itu, tapi beta cukup belajar sih dari pengalaman itu. Oke. Harapan Olive sekarang untuk kehidupan percintaan. Harapannya karena beta sudah menemukan seseorang yang beta rasa dia akan jadi beta punya masa depan dan untuk hidup selamanya, beta pengen ada kejadian yang bikin beta patah seperti waktu itu. Masalah sudah pasti ada dalam hubungan, selisih paham sudah pasti ada, tapi beta yakin katong dua sama-sama dewasa untuk bisa menyelesaikan katong punya masalah dalam hubungan, dan beta sangat yakin juga kejadian waktu itu yang terjadi lagi untuk sekarang dan kedepannya, saling support selalu satu sama lain, dan saling dukung, saling mengerti dalam pekerjaan, pelayanan, mungkin dalam tugas dan tanggung jawab, bukan cuma untuk pasangan masing-masing, tapi karena katong punya tanggung jawab juga di katong punya lingkungan tuh sangat besar. Jadi saling mengerti itu yang pengen beta sampaikan juga buat teman-teman di luar sana. Mengerti saya apa yang dong punya pasangan lakukan, yakin saya yang dong buat itu benar dan punya dampak positif buat orang lain. Itu saya akan merugikan dong punya hubungan sama sekali. Dan kayak posesif tuh
jangan ada lagi di dalam hubungan sekarang deh kayaknya. Karena anak-anak muda tuh perlu berkreasi, berkreatif dimanapun yang dong mau, dong perlu berkembang dimanapun. Kalau misalnya ada pasangan yang cukup posesif, yang larang ini, larang itu, yang akan membuat dong jadi berkembang. Dan beta selalu bilang buat teman-teman perempuan, katong punya anak-anak besok-besok lahir dari kata orang punya rahim, dan dan kepintaran itu kalau dari penelitian ya, kepintaran itu kan diturunkan dari perempuan. Jadi dari laki-laki yang ada? Ada juga, tapi kebanyakan tuh kan, maksudnya lebih banyak tuh dari pihak ibu, dari pihak perempuan. Jadi jadilah perempuan-perempuan yang pintar. Jadilah perempuan-perempuan yang bijaksana, karena besok-besok generasi seterusnya yang katong akan lahirkan akan jadi orang-orang yang pintar juga, yang bisa membawa diri dimanapun lebih baik. Oke, Anda. Apakah Oli benar-benar terlepas dan sembuh dari masa lalu ketika bertemu dengan pacar yang sekarang, atau memang sudah sembuh dulu baru buka hati untuk yang sekarang? Sudah sembuh dulu. Karena kadang-kadang orang berpikir ketika patah hati, menemukan orang yang baru akan menyembuhkan patah hati, itu ternyata salah. Jadi yang bisa sembuhkan patah hatinya kita ya diri kita sendiri dulu. Jadi jangan jadikan orang lain sebagai korban, pelampiasan. Ban serep. Jadi harus sembuh dengan diri sendiri dulu sebelum katong bisa membuka hati untuk orang lain. Jadi orang lain masuk itu sudah dengan cerita yang baru, yang ada campur tangan hal-hal masa lalu lagi. Jadi katong sudah bisa memulai dengan cerita baru lagi. Nice. Oke, dengarkan ini baik-baik. Ekspresi sekarang ketika ketemu mantan. Hai, apa kabar? Kalimat yang paling ingin Oli katakan ketika duduk bersama mantan dalam suatu kebetulan. Sekarang pacarnya siapa? Yang terakhir, Oli, boleh jawab dengan singkat saja sebagai penutup tukar cerita ini. Arti mantan bagi Olive. Arti mantan, pelajaran paling besar dalam kehidupan percintaannya beta. Masa lalu itu kita punya, tapi masa kini dan masa depan itu beta sama beta punya pasangan punya. Danke, Olive. Oke, danke. Hapus air mata tuh. Apa sih? Saya nangis, saya biasa aja. Oh iya kayak.